Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam acara yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan spiritual kita, yaitu di Pencerahan Dharma. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber yang tentunya luar biasa sekali pada kali ini. Saya sebut dengan hormat nama beliau, Bapak Ima Denarta. Langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Tengkara, becik, sekarang sehat, rahayu. Dan di sebelah saya juga sudah ada kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo yang akan menemani kita pada hari ini. Om Swastiastu, Ge. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Becik. Tengkara rahayu. Jadi tema kita pada kali ini yaitu mengenai keutamaan lahir sebagai manusia. Namun sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatnyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 3 sloka 35. Sreyan swa dano wiguna para dharma swanustita swadharme nidana Sreya para dharma bayawa. Yang artinya, lebih baik mengajarkan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna, daripada dharmanya orang lain yang tidak dilakukan dengan baik. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksema ge. Baik, Pak, menurut Pak Made ya, bagaimana sebenarnya makna dari keutamaan lahir sebagai manusia ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan pencerahan Dharma. Terlebih dahulu sambutlah penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Ya Nama Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Marilah senantiasa kita menghaturkan angayu bagil, puji syukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa karena atas karunia beliau
sehingga kita masih dianugerahi kesehatan, sehingga bisa bertemu dalam suasana yang penuh dengan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada ya, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan tema pencerahan Dharma dengan judul yang disampaikan tadi oleh G. Intan, yaitu tentang keutamaan lahir sebagai manusia ya. Umat sedharma yang berbahagia ya, kita pahami bersama bahwa kita sebagai manusia ya, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu terdiri dari bayu, sabda, idep ya, yang merupakan tri pramana ya, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau makhluk yang lain misalnya seperti tumbuh-tumbuhan, dia hanya memiliki eka pramana ya, tumbuh-tumbuhan hanya bisa bertumbuh ya dan berkembang ya. Sedangkan binatang hanya memiliki dwi pramana ya, 2 sifat, yaitu sifat bertumbuh dan memiliki suara atau sabda ya. Jadi manusia memiliki tri pramana, yaitu bayu, sabda dan idep ya, bisa bertumbuh ya dan bisa bersuara dan bisa memiliki idep atau pikiran. Itulah yang membedakan antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Sebagaimana di dalam kitab Taraca Muscaya juga jelaskan bahwa lahir sebagai manusia sangatlah utama ya, sebab mereka dapat membedakan antara baik dan yang buruk ya. Itulah keutamaan lahir sebagai manusia ya. Oleh karena itu ya, sebagaimana di dalam Dharma Wacana Ida Pradana Made Gunung ya, sebagai renungan juga buat kita semua ya, ada 4 ya silabus belajar kehidupan di situ ya. Beliau menyampaikan bahwa pelajaran hidup itu yang pertama adalah ya, mengapa kita lahir ke dunia ini ya. Setelah kita lahir di dunia ini ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan ya. Setelah kita melakukan suatu pekerjaan ya, setelahnya nanti kemana kita akan pergi ya. Setelah kita akan pergi, apa saja yang boleh kita akan bawa ke dunia yang lain. Itu di dalam itu ya. Melalui kesempatan ini ya, jadi mengapa kita lahir ke dunia ini ya? Dasar kita lahir ke dunia ini adalah sengsara ya. Sengsara ya, atau samsara ya sebutnya. Karena atas karma wasana kita ya, sehingga kita lahir ke dunia lagi ya. Mungkin terdahulu ya, kita belum sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita dilahirkan lagi kembali ke dunia ya. Yang kedua, setelah di dunia ini apa yang harus kita lakukan? Itulah yang menjadi renungan bagi kita umat sedharma ya. Mari ya, sebagai bekal kita nanti ya, senantiasa berpedoman kepada ajaran-ajaran kitab suci kita, khususnya kitab Sarasa Muscaya, kitab Bhagavad Gita ya, Caturveda sebagai pedoman kita ya. Disitulah kita selalu mendalami ajaran-ajaran agama ya, agar kehidupan kita bisa lebih baik ya. Apa sebenarnya yang kita lakukan di dunia ini ya? Di dunia inilah sebagai tempat ujian ya bagi kita ya, yang terlahir ke dunia. Dari dasar sengsara itulah kita dilahirkan ke dunia ya, untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini. Karena hanya di dunia inilah kita bisa merubah status kita ya. Dari mungkin kehidupan yang dulunya kurang baik ya, akan ditingkatkan lagi menjadi kehidupan yang lebih baik lagi ya. Untuk mendapatkan karma-karma yang baik itu ya. Untuk itu mari senantiasa kita berpedoman kepada ajaran-ajaran agama ya, khususnya Trikaya Parisuddha ya, sebagai pedoman hidup kita, yaitu berpikir yang baik ya, berkata yang baik dan berbuat yang baik. Itulah sebagai dasar atau bekal kita di kemudian hari ya. Sebagaimana juga ya, kita hidup di dunia ini ya, harus senantiasa
menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Ya, itu ada disebut dengan catur, ya, purusa arta yang harus kita laksanakan, ya, dharma, arta, kama, dan moksa. Ya, melaksanakan dharma, kewajiban-kewajiban kita sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama. Ya, yang kedua, ya, arta juga. Memperoleh harta di dalam kehidupan kita ini harus didasari atas dharma, ya. Itulah kewajiban kita, ya, di dalam meraih harta selalu didasari oleh dharma. Dan juga kama, hawa nafsu, ya, di dalam kehidupan kita, ya, harus kita kontrol hawa nafsu ini agar kita tertuntun di jalan-jalan dharma, ya, untuk mencapai kehidupan, ya, yang itu mencapai yang disebut moksartam jagadita yasa iti dharma, mencapai kehidupan, ya, kesejahteraan hidup di dunia, ya, untuk menuju kebebasan di akhirat, ya, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi tadi Bapak sempat menyebutkan tentang Trikaya Parisuda, ya Pak. Kemudian Pak, bagaimana implementasi dari Trikaya Parisuda terhadap keutamaan lahir sebagai manusia, Pak? Iya, itulah tadi saya sudah jelaskan, ya. Keutamaan kita lahir sebagai manusia, ya, kita diberikan kelebihan yang disebut dengan idep, ya, idep atau pikiran, ya, itulah kelebihan daripada makhluk lain. Oleh karena itu, ya, Tuhan menciptakan manusia, ya, dengan kelebihan pikiran sehingga kita memiliki wiweka, ya, wiweka yaitu, ya, suatu bisa untuk menimbang, ya, suatu perbuatan yang baik dan yang buruk, ya. Oleh karena itu, kita diberikan kelebihan berpikir, ya, pikiran, ya. Marilah kita manfaatkan pikiran kita ini, ya, ditujukan kepada pikiran-pikiran yang positif, ya, sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang baik, gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian, apakah dari Trikaya Parisuda ini ada kaitannya dengan samsara, Pak, yang telah Bapak jelaskan tadi? Ya, kaitan, ya, Trikaya Parisuda dengan samsara, ya, itu sangat erat hubungannya, ya, di mana Trikaya Parisuda merupakan perilaku, ya, sifat-sifat di dalam diri kita, ya, yang harus kita sucikan, ya. Dikaitkan dengan yaitu reinkarnasi, ya, atau punarbawa, ya, jelas ketika kita berbuat baik, ya, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak, bagaimana penerapan Dharma untuk mencerminkan bahwa kita itu bersyukur atas kelahiran kita sebagai manusia, Pak? Ya, baik, ya. Penyerapan Dharma sebagai wujud syukur kita, ya, lahir sebagai manusia, ya. Itulah kita sebagai manusia, ya, selalu bersyukur, ya, atas kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ya, merupakan yaitu pikiran, ya, sehingga kita mampu, ya, membedakan antara baik dan yang buruk, ya. Oleh karena itu, ya, sebagai wujud syukur kita, mari senantiasa kita melaksanakan dharma, ya, kebenaran-kebenaran di atas dunia ini, ya, agar kehidupan kita menjadi baik, ya. Gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana ajaran Catur Purusa dapat membimbing kita, Pak? Iya. Catur purusa arta, ya, yang tadi yang sudah jelaskan berapa dharma, arta, kama, moksa, ya, itu merupakan tuntunan, ya, di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, ya, guna mencapai tujuan hidup, ya, yang saya sampaikan tadi, moksartam jagadita yasa iti dharma, ya, catur purusa arta, ya, yang merupakan dharma itu merupakan yang paling utama yang harus kita lakukan. Dharma, ya, merupakan kebenaran, ya, ataupun kewajiban, ya. Dharma merupakan kebenaran, ya. Kita harus semua mengacu kepada kebenaran-kebenaran kitab suci, ya. Itu sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang berikut, ya, kita senantiasa juga melaksanakan dharma arta kita juga, ya, sebagai pedoman, ya. Arta merupakan hal juga yang harus kita tuntut di dalam dunia ini, karena sebagai bekal kehidupan. Tanpa harta pun kita akan tidak bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Baik Pak. Nah, dengan catur purusa arta tadi Pak, kemudian bagaimana ketika seorang manusia tidak mensyukuri dengan apa kelahiran yang telah dia dapatkan, Pak? Ya. Bagaimana tentang hal itu, Pak? Baik.
ketika manusia tidak mensyukuri ya dengan kelahirannya sebagai manusia ya dan dasar catur purusarta ya. Bagaimana ya di dalam kitab Saraca Muscaya juga dijelaskan ya keutamaan manusia ya. Memang kita sebagai manusia ya sangat utama ya oleh karena bisa menolong dirinya dari kehidupan sangsara. Dan dijelaskan juga di dalam kitab Saraca Muscaya, apabila kita tidak memanfaatkan kehidupan kita dengan baik ya, diibaratkan seperti orang sakit yang pergi berobat tidak menemukan obat. Dia akan selalu mendapatkan kesengsaraan di dalam menjalani kehidupannya. Gitu. Baik Pak, kemudian Pak, mengapa kelahiran kembali ini sering sekali dikaitkan dengan karma Pak? Baik ya, memang kita sebagai umat Hindu ya mempercayai hukum karma pala ya, yaitu hukum sebab akibat ya, di mana karma merupakan dasar ya untuk penentuan kelahiran kita ya. Karma, ketika karma wasana kita baik ya, kita akan terlahir dengan baik ya. Bahkan di dalam kitab-kitab suci kita ya, apabila tidak di dalam dunia ini yang sebagai tempat ujian kita hidup sebagai manusia, ketika kita tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan di atas dunia ya, dinyatakan juga di dalam kitab suci bahwa kita akan mengalami kemerosotan ya kehidupan berikutnya, entah itu nanti akan lahir sebagai binatang atau sebagai apa. Itulah di dalam kitab suci kita selalu dijelaskan tentang reinkarnasi itu ya. Baik Pak, membahas tentang reinkarnasi, apakah ada Saraca Muscaya yang menyebutkan kaitannya tentang ketika seseorang berbuat yang tidak baik, maka ketika dia lahir kembali akan ada sesuatu yang kurang dalam fisiknya Pak? Ya, memang di dalam kitab suci juga dijelaskan ya berkaitan dengan kelahiran itu ya. Memang ketika kita misalnya di dalam kehidupan kita sekarang ya kurang baik, mungkin sering mencuri atau apa, nanti kehidupan berikutnya akan mengalami mungkin bisa kekurangan di dalam fungsi tubuh ya, mungkin akan kakinya mungkin pincang atau tangan, begitulah dijelaskan dalam kitab suci ya. Baik, kita jeda sejenak. Ya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam Pencerahan Dharma. Baik Pak, jadi menurut Bapak bagaimana peran ajaran agama Hindu dalam membentuk manusia agar mampu menggunakan akal budinya secara bijaksana Pak? Ya, peran agama ya dalam hal ini ya, dalam rangka bisa membimbing umat Hindu ya bisa bijaksana ya. Jadi peran agama memang sangat penting ya di dalam membentuk watak dan karakter manusia ya. Bahkan di dalam ajaran-ajaran Hindu ya jelaskan di dalam membentuk karakter itu ya dimulai dari sejak hamil ya, itu diterapkan di dalam kehidupan Hindu ya. Jadi dari penerapan untuk mendapatkan putra yang suputra ya. Jadi dimulai dari sejak hamil ya. Misalnya kalau istri sedang hamil ya, biasa budaya Hindu, Bali khususnya ya, tidak boleh mencukur rambut ya, itu hal yang penting ya. Jadi suami ya diharapkan bisa juga lebih banyak membaca kitab-kitab suci Weda ya. Selalu suami melaksanakan perbuatan yang baik di dalam situasi istri yang sedang mengandung. Itulah ajar pendidikan dalam
membentuk karakter ya anak yang menjadi membentuk anak yang seputra. Itu ajaran-ajaran agama ya, selalu menuntun umatnya agar menjadi insan yang taat beragama ya, yang tekun ya bekerja, sehingga di dalam menjalankan kehidupannya bisa mencapai tujuan hidup yang sempurna ya. Baik Pak, jadi ada hal yang harus dilakukan Iya, sesuai betul. dengan ajaran agama kita ya Pak. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari kakak-kakak Prada ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Swastiastu, Sista. ya. Pertanyaan saya, nah menurut ajaran agama Hindu itu, kenapa kesempatan untuk mencapai moksa itu hanya saat masih hidup? Iya, memang ini ya, kita meyakini bahwa ada moksha di saat hidup ya, yang dikatakan surga ciuta ya, moksha saat hidup, bukan artinya kita moksha bisa mencapai saat hidup ya. Moksha itu adalah merupakan tujuan terakhir daripada umat Hindu. Yang dimaksud dengan moksartam jagadita yatsa iti dharma ya. Moksa ya, mencapai kebebasan hidup di dunia ya. Kita sebagai umat Hindu ya sudah tidak empat tingkatan yang harus kita laksanakan, dari Brahmacari, Grahasta ya, Wanaprastha dan Bitsuka. Itulah sebagai letak dasar pertama sebagai pedoman kita di dalam mencapai tujuan hidup itu ya. Moksa di dalam yang dimaksud kehidupan di dunia ini adalah kebebasan kita di dalam mencapai kehidupan di dunia ini ya. Misalnya ada kebebasan finansial, kebebasan seperti misalnya itu mencapai moksa artinya kebebasan ya. Ketika kita mencapai moksa ya, yang moksa yang utama ya, moksa artinya menyatu dengan Brahman, itu nanti akan mencapai moksa setelah kita mengalami kematian ya. Mencapai kematian itu pun agak sulit ya untuk didapat karena membutuhkan proses melaksanakan kehidupan ya yang berdasarkan tuntunan agama. Itu memang panjang perjalanannya ya. Ketika kita belum mencapai moksa, kita akan lahir kembali ke dunia ya dengan wujud yang berbeda-beda, tidak seperti ini mungkin tadi yang sudah jelaskan juga. Pertama kita lahir sebagai manusia ya, wajib kita bersyukur karena di dalam kitab suci Saraca Muscaya itu dijelaskan ya, memang kelahiran sebagai manusia ini sangatlah sulit ya, ibaratnya seperti gemerlapan ke petir ya, sangat susah untuk mendapat kelahiran manusia. Dan di situ pun di dalam kitab Saraca Muscaya itu dijelaskan bahwa ya, marilah kita selalu senantiasa bersyukur sebagai manusia ya, walaupun kita dilahirkan sebagai manusia yang hina ya, ataupun penuh dengan kesengsaraan. Memang tingkat kehidupan manusia ini sangat sulit berarti untuk diperoleh ya. Oleh karena itu ya, kita manfaatkan kehidupan kita sebagai manusia ini ya dengan sebaik-baiknya ya. Itulah manfaat kita menjadi manusia agar bisa, nah, tadi saya sampaikan dari reinkarnasi menjadi manusia merupakan utama karena kita diberikan pikiran, kelebihan pikiran sehingga bisa mempunyai WWK ya, bisa membedakan yang baik dan yang buruk ya. Itu yang dijelaskan tadi juga berkaitan dengan sangat disesalkan ketika orang tidak mau berbuat baik di dunia ini ya, mereka akan mengalami kemerosotan dari pelahiran berikutnya akan semakin menurun di dalam kehidupan berikutnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mencapai moksa bukanlah hal yang mudah ya Pak. Jadi perlu untuk melakukan ajaran agama yang sesuai dengan ajarannya kita. Ya, betul. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Ya. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai keutamaan lahir sebagai manusia. Iya, betul. Kira-kira hal apa yang membuat manusia ini sering lupa tentang keutamaan lahirnya sebagai manusia? Baik ya, keutamaan lahir manusia ya, ya apa yang membuat manusia lalai atau lupa ya, itulah karena kita dikuasai oleh nafsu ya, biasa yang membuat kita lupa ya, nafsu ataupun keinginan terlalu banyak ya, mungkin karena banyak keinginan yang tidak terkontrol ya, sehingga mengakibatkan kita menjadi lupa akan menjalankan ajaran-ajaran dharma yang dengan baik ya. Oleh karena itu ya, mari senantiasa kita selalu dituntun ya melaksanakan ajaran agama ya, dengan senantiasa selalu memusatkan pikiran ya. Ya di dalam ajaran agama Hindu kan ada
melaksanakan persembahyangan, puja trisandya, ya, ada meditasinya di situ untuk melatih kita memusatkan konsentrasi, ya, agar kita senantiasa selalu mendapat tuntunan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Itulah yang mengakibatkan kita sering lupa karena kita dikuasai oleh indria atau nafsu-nafsu di dalam diri kita. Ya. Jadi kebanyakan keinginan, ya, yang tidak sesuai dengan dharma, itulah yang mengakibatkan kita sering lupa dengan apa sebenarnya makna kehidupan yang harus kita lakukan di dunia ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi indria juga mempengaruhi ya Pak. Iya, ya? betul. Ya. Kemudian Pak, bagaimana cara kita untuk menetralisir dari indria itu Pak, Iya. agar kita tidak lupa dengan keutamaan kita sebagai manusia Pak? Jadi baik ya, untuk menetralisir indria atau keinginan-keinginan itu, ya, kita dalam ajaran agama Hindu juga, ya, diberikan, ya, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana untuk pengendalian diri, ya, melalui latihan-latihan upawasa, ya, atau puasa, ya, misalnya di dalam bulan gelap atau tilam, purnama, ya, apalagi hari-hari besar seperti Nyepi, ya, Siwaratri, Saraswati, ya, karena latihan puasa, ya, itu diajarkan kepada kita untuk bisa mengendalikan diri dan mengontrol diri, ya, sehingga pikiran kita akan selalu terpusat, ya, dengan hal-hal yang baik. Gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap cara yang paling nyata untuk kita memanfaatkan keutamaan lahir kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari Pak? Baik ya, jadi untuk pandangan saya berkaitan dengan berpedoman, ya, untuk mencapai kehidupan, ya, sesuai dengan keutamaan kita lahir sebagai manusia, ya. Jadi apa yang sebenarnya kita lakukan utama, ya. Mari kita senantiasa, ya, melaksanakan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, ya, agar kita bisa mencapai kehidupan yang baik di atas dunia ini, ya. Kalau kita tidak mau mencapaikan hal-hal kebenaran di atas dunia ini, ya, memang sudah diwejangkan di dalam kitab suci bahwa kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini, gitu. Baik Pak, kemudian Pak, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dunia yang modern ini Pak, bagaimana kita sebagai manusia untuk tetap menanamkan ajaran-ajaran dalam diri kita Pak? Baik, di tengah dunia modern, ya, penuh tantangan iptek, ya, informasi dan teknologi yang sangat berpengaruh kepada kita, ya. Jadi kita sebagai umat Hindu, ya, selalu ingat, ya, eling kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, ya. Kita meluangkan waktu, ya, senantiasa melaksanakan kewajiban kita, ya. Apa sebenarnya, mari kita camkan di dalam diri kita ini, apa yang menjadi tujuan kita hidup ini, ya. Karena di dalam kitab Saraca Muscaya yang dinyatakan tujuan hidup kita ini adalah mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan mencapai moksa, ya, atau menyatu dengan Brahman. Kalau kita sudah camkan di dalam diri kita, ya, tujuan hidup kita sudah jelas, sudah barang tentu, ya, kita akan berjalan di rel-rel dharma, ya. Ya, itu sebagai dasar kita, ya. Di dalam kehidupan modern pun tidak berpengaruh sebenarnya ketika kita mempunyai keyakinan dan keinginan untuk merubah kehidupan kita ini yang dari sekarang mungkin kurang sempurna bisa akan menjadi lebih kehidupan yang lebih sempurna di kemudian hari. Baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, bagaimana menurut Bapak cara kita memotivasi ketika ada umat yang mungkin sedang di rantauan dan kebetulan terhalang dari tempat sembahyang, peralatan sembahyang, dan mungkin membuat mereka menjadi lalai untuk melaksanakan kegiatan utama kita sebagai umat Hindu Pak? Ya, sebenarnya kita sebagai umat Hindu itu sangat ini, ya, fleksibel sebenarnya, ya, di dalam melaksanakan, ya, pelaksanaan kewajiban kita berhubungan ini, melaksanakan hubungan dengan Tuhan misalnya, yang harus kita senantiasa laksanakan walaupun di rantau, ya, mungkin dengan kekurangan sarana dan prasarana, ya. Jadi tetap kewajiban kita itu eling, itu yang terpenting, eling atau ingat, ya, kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, ya. Ingat kepada Tuhan, yang pertama kita ingat adalah Tuhanlah yang memberi kita kehidupan ini. Baru bangun pagi misalnya kita wajib bersyukur, ya, diberikan kehidupan,
mudah-mudahan bisa dianugerahi kesehatan ya, dan juga kehidupan yang baik ya. Itulah sebagai wujud syukur kita, karena segalanya ini kita diatur oleh Tuhan ya, sebagai wujud dimanapun walaupun kita dirantau, jangan kita lalai terhadap kewajiban kita menjalankan ajaran-ajaran agama apabila kita menginginkan ya kehidupan yang lebih baik ya, apalagi nanti cita-citakan untuk mencapai moksa tadi ya, itu pun sangat harus sempurna pelaksanaan kehidupan kita, baik di dalam menjalankan ajaran agama, di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu perlu sebagai pedoman kita ya. Pastikan, mantapkan keyakinan kita, tujuan kita akan kemana gitu. Kalau memang Tuhan itu memberikan, di ajaran agama Hindu ada Rua Mineda kan, dua yang berbeda. Itulah pilihan. Ketika kita menginginkan kebaikan ya, sudah barang tentu harus melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ketika kita menginginkan yang tidak baik, ya itu sangat gampang sekali. Ya. Tapi itu bukan menjadi cita-cita kita sebagai umat beragama ya di dalam menjalani kehidupan kita ya. Baik Pak, jadi meskipun dirantau bukan menjadi halangan untuk Iya, kita betul. tetap ingat kepada Tuhannya kita, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa Pak ya. Baik, mungkin dari kakak-kakak Prada ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Baik, saya ingin bertanya Pak. Nah, bagaimana dengan orang-orang di sana yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri? Nah, tanggapan Bapak seperti Iya. Baik, memang di tengah fenomena sekarang ya, memang tuntutan ya kehidupannya mungkin ya, ada orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, melalui gantung diri, minum racun ya. Memang akhir-akhir ini ya menjadi fenomena yang banyak kita saksikan di kehidupan ini ya. Kehidupan itu merupakan kehidupan putus asa ya, yang di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan salah pati ya, mati salah ya. Artinya tidak, matinya itu tidak melalui kehendak Ida Sang Yang Widiwasa ya. Itu namanya salah pati ya, mengambil keputusan ya, putus asa dengan kehidupannya. Yang kaitkan dengan karma wasana ya. Apakah itu didasari dengan karma wasana yang terdahulu ya, atau kaitkan dengan memang mereka itu tidak mampu ya melaksanakan ujian di dunia ini ya, dengan tuntutan mungkin kehidupannya mungkin dianggap agak berat ya menjalani kehidupan di dunia, sehingga mereka menjalani jalan pintas ya, mencari jalan pintas untuk mencapai kematian itu ya. Jadi harapan kami ya, ajaran agama Hindu memang itu tidak dibolehkan sebenarnya melaksanakan, karena itu merupakan salah pati ya. Dan di ajaran agama Hindu, orang yang salah pati itu ya hidupnya akan gentayangan ya, arwahnya itu akan gentayangan ya, entah sampai kapan, berapa waktu lama nanti mereka di dalam hukuman ya, berapa mereka nanti bisa lahir lagi dengan wujud apa kita juga tidak tahu, karena ajaran agama selalu mengajarkan tentang ajaran agama Hindu tentang reinkarnasi. Maka hanya di dunia inilah kita bisa untuk memperbaiki kehidupan kita ini ya, apabila kita menginginkan kehidupan kita di berikutnya bisa lebih baik ya, bahkan nanti bisa meningkat jadi ke tingkat hidup para dewa misalnya ya. Dewa pun juga akan mengalami inkarnasi gitu, keyakinan agama Hindu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Baik, terima kasih. Dan Pak, mengenai tadi mengakhiri hidup, itu mungkin karena kebuntuan dan keputusasaan. Iya. Bagaimana kira-kira cara kita untuk kembali merasa bermakna sebagai manusia agar pikiran seperti itu tidak menghantui dan menjadi penyebab kita untuk melakukan hal Betul tidak ya, baik? betul ya. Jadi untuk menghindari keputusasaan itu, jadi kita itu selalu bersyukur ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana dijelaskan di dalam kitab Saraca Muscaya, selalu bersyukur seandainya pun hidup kita ini sengsara, karena sangat sulit lahir sebagai manusia ya. Oleh karena itu ya, kita harus selalu berpedoman kepada kitab suci ya. Rajin-rajinlah membaca kitab suci, karena kitab suci itulah yang memberikan tuntunan kepada kita tentang menjalani kehidupan ya. Memang kehidupan yang putus asa itu agak juga ya kita ini menyelidikan, karena mungkin kurangnya bimbingan ya, kurangnya mungkin ke teman ya, curhat ke teman, mungkin dia menyelesaikan permasalahannya dengan dirinya sendiri, mungkin agak berat sehingga mereka mengambil jalan pintas ini. Baik Pak, kita jeda sejenak.
Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam Pencerahan Dharma. Baik Pak, jadi tadi terkait ajaran suci Pak, mengapa masih banyak umat yang merasa sulit atau bahkan sulit untuk menjalankan ajaran Dharma, padahal beliau sendiri sudah mengetahui ajarannya Pak? Baik ya, ini terkait dengan kesulitan-kesulitan di dalam menerapkan ajaran Dharma ya. Memang kita sebagai manusia ya dikuasai oleh yang disebut dengan ada sadripu ya, musuh-musuh yang ada dalam diri kita itu ya. Ya, itu loba ya. Di mana musuh itulah yang menghalangi manusia di dalam menjalankan Dharma terkadang ya. Misalnya seperti loba ya atau hawa nafsu, dikuasai oleh mabuk-mabukan ya, itulah musuh-musuh. Makanya di dalam ajaran agama Hindu kita senantiasa harus menaklukkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita itu dulu, sehingga kita nanti bisa melaksanakan ajaran Dharma dengan baik. Ketika kita belum mampu menaklukkan musuh di dalam diri ya, memang sangat sulit ya untuk bisa melaksanakan ajaran Dharma dengan baik ya. Melalui melaksanakan ajaran Dharma dengan baik ya, kita harus selalu berpedoman kepada kitab-kitab suci ya. Harus selalu membaca mana yang baik ya. Itu pun tergantung juga keyakinan, karena tadi yang sudah sampaikan pilihan hidup namanya ya. Apakah kita ingin hidup baik atau tidak kan gitu. Itu pilihan, hidup itu adalah pilihan ya. Ketika kita menginginkan kehidupan yang baik, justru kita harus ya seibaratnya juga di dalam kitab suci dijelaskan harus bergaul dengan orang-orang suci ya. Jangan kita ingin hidup baik baru kita bergaul dengan orang-orang yang gelandangan. Itunya juga di dalam pergaulan juga sangat menentukan di dalam kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Dharma dengan baik. Baik Pak, jadi Bapak tadi menyebutkan untuk mendapat hal yang baik kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, betul. Berarti kita harus menjauhi orang gelandangan ini Pak? Ya, di sisi lain bukan berarti ketika kita ingin bukan menjauhkan, ada tugas ya. Bukan kita artinya bergaul secara dekat ya, tapi tugas-tugas itu kan mempunyai tugas masing-masing ya. Dan gelandangan ya, berarti itu tugas dari dinas sosial, misalnya merangkul, berarti bukan kita bergaul nanti kita ikut ngumpul-ngumpul, itu maksud saya itu misalnya dengan orang yang mabuk-mabuk, masih suka mabuk, kita ikut bergabung di situ gitu. Tapi kita yang senantiasa ingin kebaikan di dalam kehidupan kita ya, kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik begitu. Baik Pak, selain kita menjauhkan diri, apakah bisa kita memotivasi mereka yang sudah terlanjur terkena dalam hal-hal yang buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi? Iya. Bagaimana menurut Bapak? Menurut kita ya memang sebenarnya bisa, tapi lambat lautnya berlahan ya. Tahap demi tahap ya, tapi kita tidak bisa paksakan seketika gitu orang itu bisa berubah ya. Jadi dengan melalui pendekatan-pendekatan ya, melalui ajaran-ajaran agama kita ajak mereka lebih pelan-pelan lah. Kita boleh paksa satu kali kita menyalahkan mereka, misalnya kenapa kamu ini mabuk-mabukan ini ya. Kita ajak pelan-pelan, kita berikan nasihat lah bahwa mabuk-mabukan itu tidak baik ya. Agar mereka sadar ya, apa sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Itulah sebetulnya sekarang ini saya memberikan keutamaan hidup sebagai manusia ya. Utamanya hidup manusia itu supaya kita pahami ya. Asal hidup di dunia ini ya, kita harus tahu makna kehidupan kita ini, kelahiran kita ya. Kita tahu juga bersama bahwa setiap anak lahir itu pasti menangis ya. Karena kenapa menangis? Karena itulah yang dia lihat di kehidupan di dunia ini sangatlah susah menghadapi kehidupan dunia ini, tidak semudah yang kita bayangkan ya.
kehidupan di dunia inilah susah. Yang menurut ajaran kita itu adalah candragamukanya kehidupan di sini, bukan nanti sorganya di mana. Disinilah kita untuk mendapatkan ujian-ujian ya, dari kesusahan, mungkin diuji kita dari hal yang sangat susah ya. Kita bisa kalau kita mampu melewati ujian tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, baru nanti kita akan bisa mencapai kehidupan yang baik ya. Karena memang kita pahami bersama Ruwa Minedo itu tidak bisa dipisahkan. Tetap di dalam kehidupan dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Makanya disitulah kita sebagai umat Hindu khususnya ya, mari kita menyadari diri kita ini ya, bahwa kita di lahir ini sudah sengsara, tadi yang sampaikan sengsara, mengalami dari kesusahan. Mari kita perbaiki kehidupan kita ini agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Baik Pak, kemudian apa nasihat yang bisa Bapak berikan kepada para pemuda agar tidak menyia-nyiakan kehidupannya lahir sebagai manusia Pak? Iya, baik kepada khususnya umat Hindu sedharma ya, dan generasi muda ya, mari kita gunakan kehidupan kita ini dengan baik ya. Sebagaimana di dalam kitab Sarasya Muscaya juga disebutkan ya, menjadi manusia sangat utama ya. Leburlah segala perbuatan yang buruk ke dalam perbuatan yang baik ya. Itulah maknanya kita menjadi manusia ya. Dan dijelaskan juga di dalam kitab Sarasya Muscaya, apabila seseorang tidak mau melaksanakan kehidupan yang baik di dunia ini, diibaratkan seperti orang yang sakit pergi mencari obat ke suatu tempat dan tidak akan menemukan obat ya. Oleh karena itu, mereka yang tidak melaksanakan dharma di atas dunia ini akan selalu menemukan kesengsaraan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari kakak-kakak Prada ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Baik, jadi saya ingin bertanya Pak, kira-kira perubahan kecil apa yang paling realistis menurut ajaran Dharma untuk mulai menghargai kehidupan kita sebagai manusia? Ya, pelajaran yang realistis ya di dalam menerapkan ajaran Dharma dalam jalankan kehidupan kita. Jadi kita senantiasa yang pertama kita harus selalu bersyukur ya, lahir sebagai manusia ya. Itu yang utama ya. Kita mensyukuri sebagai kehidupan kita diberikan napas ya, diberikan tenaga, kesehatan ya. Itu sebagai wujud kita. Maka kita harus eling kepada Ida Sang Yang Widewasa ya. Karena kita diberikan napas, diberikan kesehatan, eling ya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita ya sebagai utang kita kepada Ida Sang Yang Widewasa ya. Wajib kita tunaikan ya, kita bayar ya agar kita bisa mencapai kehidupan yang baik. Baik, jadi pentingnya untuk iling Pak ya, apalagi pada leluhur dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Tiang persilakan. Baik, tadi Bapak sempat menjelaskan bahwasannya lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan dalam agama Hindu. Nah, bagaimana dengan orang tua si anak yang tidak mampu mendidik, bagaimana cara kehidupan dalam agama Hindu yang pastinya akan menjerumuskan anak tersebut ke hal-hal yang buruk? Baik ya, memang situasi ya banyak di mana tempat ya kita masih kekurangan SDM di dalam pembinaan umat terutamanya ya. Ya saya sarankan juga kepada orang-orang tua ya, di mana di dalam hal mendidik anak ya banyak supaya supaya menjadi anak yang suputra ya. Jadi anak harus wajib disekolahkan ya, terutama ya. Itu pendidikan adalah merupakan hal yang paling utama di dalam mendidik anak ya. Misalnya ada di suatu daerah yang kurang mampu misalnya untuk menyekolahkan anak ya. Sekarang ini program-program cukup banyak ya dari pemerintah ya. Ada program beasiswa ya untuk menyekolahkan anaknya itu bisa melalui beasiswa itu ya. Sehingga sebenarnya kalau sekarang melihat anak ya yang tidak mau itu bukan karena orang tua ya, dari kemauan anak itu yang kurang berminat mungkin untuk melanjutkan pendidikan, mendalami ajaran agama ya, karena mereka sudah mungkin dipengaruhi oleh lingkungan itu ya, untuk membebaskan anak-anak yang mungkin sudah salah bergaul ya, maka orang tua harus cepat dan tanggap ya, bagaimana memindahkan anak dari suatu tempat itu, mungkin menyekolahkan
di asram-asram ya, asraman, supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih spesifik tentang ajaran-ajaran agama ya. Baik Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan mengenai topik kita pada hari ini Pak. Baik, sebagai kesimpulan ya pada hari ini ya, keutamaan kita lahir sebagai manusia ya. Sebagai wujud pertama ya, kita menyimpulkan bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Ida Sang Yang Widi Wasa ya, karena beliau telah menciptakan kita sebagai manusia ya, memberikan atau yang disebut tadi dengan tri pramana, kelebihan kita ya, yaitu diberikan pikiran ya, sehingga kita bisa menimbang-nimbang, membedakan antara yang baik dan yang buruk ya. Ija kita mengajak kepada kita semua, khususnya umat sedharma dimanapun berada, marilah kita selalu berpedoman kepada ajaran-ajaran kitab suci ya, sehingga kita bisa mendapatkan kehidupan ya selaras ya dengan ajaran Dharma, sehingga bisa terwujud apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu mencapai moksartam jagadita yasa iti dharma, bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh Kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, Adhyaya 9 sloka 32. Mami parta viyapasritya yepi syu papayonaya striyo waisyas tata sudrastepi yanti param gati. Yang artinya, sesungguhnya mereka yang berlindung padaku, walaupun berasal dari kelahiran rendah, wahai Arjuna, para waisya ataupun sudra, mereka juga mencapai tujuan tertinggi. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh Kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksemege. Terima kasih Tiang ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kita yang berada di Provinsi Gorontalo. Saya Niputu Intansa Putri beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.